Alright. Halo, Brian. Sekarang gue lagi sama seseorang yang selalu setia menerima curhatan teman-temannya. Seseorangnya depannya pakai tentang kan? Enggak. Tentang seseorang. Dan gue sebenarnya nggak suka deket dia karena gue akan kelihatan lebih besar daripada dia. Oke. Dan kita dia samping gue, dia akan kelihatan lebih kecil daripada gue. Terima kasih. Gitu, ya. Yang gue mau tanya sama dia adalah lebih kepada hobinya dia nerima curhatan orang. Kenapa lu senang? Sebutin dulu saya siapa Oh dong? iya, gue lupa. Saya kan belum punya vlog yang familiar seperti Anda. Dia ini pemenang ajang pencarian bakat yang belum diangkat. Kan ada Miss World ya, ada Miss Universe, Ada Miss ya. ini Miss Wirda. Ya, hai. Jadi nggak ada Apa Miss kabar? semua ya. Dan dia dosen interstudi. Kalau gue kan dosen Inter Milan. Gila ya. Kemarin lo bilang sih, Won. Oh iya, gue bilang siwat ya. Ancol ya, iya ya. Oke. Oke, dan kita akan ngobrol tentang kebiasaan dia yang sering nerima curhatan orang. Kenapa lu seneng banget nerima curhatan dari teman-teman lu? Bukan kebiasaan yang tadi Anda bilang. Kebiasaan nanti menjadi budaya. Oh iya, temannya pada ya. Terus bukan teman-teman juga sih. Saya udah lintas usia, Oh, iya. lintas profesi juga, lintas jenis kelamin juga. Bukan kebiasaan. Kenapa? Maksudnya apa tuh? Lintas jenis kelamin? Ya maksudnya kan Lu pernah berganti kelamin beberapa kali dari sekarang? bukan saya. Oh. Tapi kan kita nggak bisa, kalau ke orang datang kan kita open kan. Iya, Kalau orang iya. komunikasi itu kan open aja. Ya, betul. Harus terbuka. Betul. Ya. Kalau misalnya kenapa suka, sebenarnya bukan suka kali ya. Karena emang ada rasa bukan ini ya. Ada empati, kita punya empati. Oh, Punya simpati, empati sama XL. empati. Saya udah bilang tuh, saya udah terakhir udah simpati. Jadi ada empati dan simpati. Kayaknya Oke. kalau bisa awalnya aja ya, awalnya tuh denger cerita orang tuh ada kayak sharing experience aja. Awalnya tuh kayak gitu. Nah, terus? Lama-lama kok jadi keterusan. Oh, Akhirnya ya udah gitu, kita nggak bisa menolak juga gitu. Kadang yang datang ke kita juga teman-teman dekat. Jadi nggak mungkin dong kita. jadi hanya ngomong sama teman-teman yang lu kenal atau yang deket sama lu di luar itu Awalnya enggak? mungkin begitu. Sekarang udah meluas. Oh berarti? sudah meluas, bahkan udah menjadi, saya juga pernah dibayar untuk hanya mendengarkan. Luar. Tapi bukan kayak formal atau gimana ya, tapi emang nggak tahu tuh apa ya disebutnya, nggak enak apa reward apa gimana, nggak ngerti deh. Ini kali ya, karena Tapi kan dapat di keuntungan ya? luar negeri kan banyak orang yang menggunakan ini pendekatan support group Yes, ketika orang mau dengerin omongan orang lain. betul. Mungkin di kita memang kekurangan orang yang mau mendengarkan karena orang lebih pengen didengarkan ketimbang mendengarkan. Dan lo memilih posisi yang kedua. Jadi lo mau ngedengerin orang lain. Tapi kan untuk dengerin orang lain kan butuh effort. Kayak gue sendiri, gue nggak pernah mau dengerin omongan orang. Kenapa gini? Share, gue ada masalah nih, gue akan bilang, lu sih punya masalah, lu doang, gue enggak gitu. Iya kan? Iya dong. Semua orang punya masalah gitu. Jadi jangan paksa gue untuk dengar orang masalah orang lain. Jadi gue adalah teman curhat yang buruk. Jadi makanya gue nggak pernah mau kalau orang curhat. Kalau ngobrol ayo, tapi kalau curhat jangan. What is different about ngobrol and curhat in your opinion? Kalau curhat, nggak tahu menurut gue ya, gue harus kasih solusi. Kalau ngobrol kan lo nggak perlu solusi, yang penting keluar. Tapi ternyata kan menurut penelitian, katanya banyak perempuan sebenarnya cuma pengen didengerin, bukan pengen dapat solusi. Nah, bener apa enggak? Oh, jadi bukan cuma perempuan aja, laki-laki pun sebenarnya sama. Ada orang yang Gua cerita. enggak. Apa gua aneh kali ya? Saya Gua aneh kali ya? Bahaya gua. Kok gua ngomong sama lu gua yang terbongkar ya? Gua agak hati-hati Anda gua. sudah certified, Iya. saya on the way. Jadi saya shadow gitu ya kan. Oh iya, betul. Nggak, jadi sebenarnya nggak perempuan nggak laki. Semua orang tuh sebenarnya butuh didengerin. Sebenarnya butuh didengerin. Gua enggak. Masa sih? Serius gue enggak, karena ya masalah gue karena orang nggak harus tahu kan, makanya gue di medsos nggak pernah curhat apa namanya gue seperti apa kok gini atau gue komplain terhadap sesuatu, gue nggak pernah, karena buat gue orang tuh nggak perlu tahu apa yang gue rasakan karena dia nggak akan bisa kasih solusi buat gue juga Beda dong. Bapak, kalau saya Gimana, kadang-kadang Ibu? saya share sesuatu ke sosmed itu biasanya perwakilan dari email-email yang sudah masuk. Ada orang yang nggak, yang tadi saya bilang ya, ada orang cerita ke misalnya ke saya doang, ke gue doang gitu, karena dia trust gitu kan. Tapi ada juga yang pengen diwakili gitu. Kalau misalnya ada 5, ada bahkan sampai 10, dan gue merasa ini perlu juga gue share, karena nggak semua orang mau terbuka. Kayak misalnya gue bilang tanda kutip KDRT atau pelecehan secara verbal dan non verbal gitu. Berat. Kadang ya tapi benar. KDR itu kekerasan dalam rumah tapi nggak selesai. Nah,
Semua orang kalau saya justru gini, ada saat kita mendengar dan kalau gue ngobrol, gue ngomong itu gue dibayar. Bener dong, kalau misalnya kita ngajar kita Ini antara pro sama market tipis kadang-kadang. Iya. Terus kita ngemong, Kayaknya lebih berat yang kedua deh. Kita dibayar. Nah sekarang udah ngobrol, udah ngomong tuh capek sebenarnya. Jadi gue memilih, kadang-kadang gue pengen butuh sesuatu yang mendengar aja, karena mendengar itu lebih enak aja gitu. Kadang mungkin ya ada seorang yang sama. Tapi kan masalahnya gestur lu dengan gini, gue. ketika lu dengerin orang banyak ngomong lu kan bosen kan? Nah kan gue udah punya Dan udah gestur lu punya akan metode, kelihatan udah ketika punya. lu bosen gitu loh. Nah itulah gini, itulah kalau misalnya kita kalau di public speaking ada listening skill. Jadi ada namanya bagaimana lu supaya punya skill mendengarkan yang baik. Ini juga bisa dipakai sama marketing atau sales yang nawarin barang, betul-betul pada sebenarnya klien atau calon klien, gue nggak butuh yang itu, gue butuh poin yang ini. Maka itu lu harus tanya, lu dengerin butuh dia apa, baru lu kasih produk lu. Agen asuransi, ya kan, properti, investasi. Kita nggak tahu klien kita, konsumen kita butuhnya apa sih. Terus kalau udah nerangin sampai Z udah makan waktu banyak dong. Lu cukup tanya aja bapak ibu kalau misalnya dia bawa anak kecil, oh ini anaknya ya, iya anak saya umurnya 3 tahun. Berarti 2 tahun lagi si Ade masuk TK dong. Udah tahu belum sekolah-sekolah TK di sekitar rumah yang bagus. Masukin informasi, orang akan seneng karena apa, dijawab kebutuhannya. Ini sebenarnya kayak ngomong sama orang-orang marketing. Lu marketing bukan sih? Pernah jadi marketing juga. Karena gue paling ogah ya ketemu marketing. Kan gue marketing bukan sales, gue nggak jualan. Nah, kalau sales apaan? Kalau sales itu memang jualan, ada yang dihitung Kalau marketing? produk atau jasanya dalam misalnya. Kalau marketing itu kalau menurut gue ya itu kan sales dalam marketing. Tapi marketing instrumen semua pemasaran promosinya Oh juga jadi kita atur. marketing tuh pasuk payung besarnya. Ya, Sales tuh bagian dari itu. Sales tuh misalnya pintunya atau jendelanya. Itu satu rumah. Makanya gue nggak bakal jadi marketing untuk sales gitu karena gue nggak suka. Semua telepon yang masuk ke gue nawarin KTA, gue akan bilang, mau ini pak KTA, gue bilang, oh kalau kredit tanpa angsuran gue mau, gue bilang gitu. Tapi kredit apa? Kalau kredit tanpa agunan gue ogah. Kalau tanpa angsuran gue boleh pakai tapi nggak usah dibayar dong. Gitu. Ternyata nggak boleh. Pokoknya ada saatnya gue emang capek ngomong bro, dan gue lebih banyak dengerin aja. Dengerin ternyata tuh kita bisa tahu hidup orang lain, jangan hidup orang lain. Bahkan kadang-kadang gue udah dapat solusi dari, gue dengerin cerita si A nih. Sebelumnya tuh ada juga cerita kayak gitu tapi nggak selesai. Bahkan gue tahu dapat solusi dari orang yang cerita itu. Jadi sebenarnya gue terima kasih juga tuh sama orang-orang yang suka juga cerita sama gue. Jadi pada prinsipnya, ini orang licik sebenarnya. Suppose Dia say. mendapat solusi dari A dan disampaikan ke B. Dia hanya Karena medium gua belum doang ketemu gitu. C. Iya, karena lu cuma medium doang. Lu sebenarnya nggak punya isi sebenarnya lu. Lu hanya ambil dari orang, tahuin orang lain gitu loh. Kebutuhannya Iya nggak sih? apa dulu kan? Kalau ada orang yang bilang, Miss, gini, misalnya ada orang begitu depan kalimatnya adalah jadi gini Miss, jadi gua paling gini ogah. dah. Nah itu udah pasti, Jadi ini gini. udah pasti 1 jam nih. Kenapa nggak jadi Gue gitu? pikir lebih 1 jam, makanya gue tuh udah langsung, makanya gue kadang-kadang bikin status gitu. Jam segini gue kesini. Karena dia akan tahu waktu kapan gue bisa, kita siap untuk mendengarkan. Oh. Jadi kita nggak sembarangan bro, mendengarkan itu nggak sembarangan, lu juga harus siap. Bukan sekedar lu lagi mood atau nggak mood. Tapi ketika lu memutuskan untuk mendengarkan seseorang, berarti lu udah menanggung semua resikonya. Mendengarkan orang tuh nggak mudah, kayak yang lu bilang bro. Begitu lu bilang resiko gue langsung kena beneran Iya, sumpah. emang dengerin orang lu pikir gampang? Emang nggak suka Dengan gua gaya dengerin bicara orang. dia yang dia sebenarnya curhat butuh, tapi kok gayanya kok lebih kesannya tuh gue yang butuh gitu. Padahal kan harusnya dia menyesuaikan waktu gue misalnya. Nah, yang gue tanya lebih berikutnya adalah gimana bedanya antara orang curhat butuh solusi sama curhat pengen didengerin doang? Ininya apa? Cara ngomongnya lu bisa bedain nggak? Biasanya gue tanya dulu kan gue udah sering nih, udah panjang Yeah. track record gue. Jadi gue udah tau, gue langsung to the point, gue orangnya to the point kan, gue gak suka basa-basi. Jadi gue bilang, Miss, bisa nggak? Bisa ngobrol nggak jam segini? Mau ngomongin apa nih? Enggak, gue pengen tahu aja, gue pengen solusi. Dia gitu. Atau kalau kayak gini gimana sih? Berarti dia pengen solusi. Tapi kalau kalimat depannya, enggak, gue tuh lagi bete gini. Dia tuh cuma pengen ini. Nah biasanya gue akan mundurin yang kayak gitu karena tuh nggak urgent awalnya. Ngerti nggak? Nggak urgent. Kan sama-sama urgent. Tapi yang satu Ketika butuh orang solusi. butuh didengar sama butuh solusi, kan ada kata-kata butuh di Dia situ. bisa nunggu. Nah ini adalah tahapan-tahapan. Jahat sekali Anda. Saya tidak jahat, saya to the point. Oh, saya to the merasa point. ada taling yang panjang dan tanduk yang keluar. Bro, mendengarkan orang pertama bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa gue bilang Iya, pekerjaan? iya. Tapi kalau Kedua, gini, berarti intensitas lu akan lebih banyak
ngobrol sama orang yang butuh solusi ketimbang yang butuh didengar. Tidak juga. Gue Inilah rumitnya perempuan. Tadi dibilang begitu soalnya. Apa gue ada gagal dua paham hal kali? yang membuat kita memutuskan. Yang pertama, dia mau hubungi gue lebih dulu atau tidak. Kedua, tingkat masalahnya. Gitu. Kalau dia menghubungi gue, tingkat masalahnya tidak begitu urgent, maksudnya ya dia masih bisa kerja, ntar dia pulangnya aja atau nanti ambil ngopi, berarti kan dia bisa nunggu kan. Dia mengalokasikan waktu dan dia menyiapkan waktu untuk gue bisa nggak nih pulang kerja ngopi-ngopi gitu. Tapi kalau emang udah bilang gue oke, karena kan ya gue bete banget atau gue nggak bisa kerja hari ini, gue di kantor, gue cuma duduk, gue nggak tahu harus ngapain, semalam gue di oke. Gitu. Gue langsung tembak biasanya, oke gue nih nanti ngajar jam 10 nih, setengah 10 telepon gue ya gitu bro. Kita lanjut ke part berikutnya.